Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amelia Putri, nomor induk 2303060006, program studi bimbingan konseling Islam Fakultas Dakwah. Pada video ini, saya akan menyelesaikan salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir BKI dan Hadis BKI dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rufaidah Alamiah MA. Izinkan saya, pada saat ini saya memiliki klien, beliau baru memasuki sekolah menengah pertama dan memasuki lingkungan pondok pesantren. Beliau saat ini sedang memiliki keluhan, tidak merasa punya teman dan bahkan tidak ditemani oleh teman-temannya ketika di pondok pesantren ataupun berada di lingkungan sekolah. Baik, pertama-tama izinkan saya bertanya kepada kamu tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang kamu rasakan pada saat ini. Selanjutnya, siapa sajakah yang terlibat dalam hal ini dan siapa sajakah yang melakukan hal seperti itu kepada kamu? Menurut kamu, mengapa hal itu terjadi kepada kamu saat ini? Sejak kapan hal ini terjadi dan sejak kapan kamu merasa tidak ditemani oleh teman-teman kamu? Pada saat dimana kamu merasa tidak ditemani oleh teman-teman? Saya ingin tahu bagaimana kamu menyikapi teman-teman kamu pada saat kamu merasa tidak ditemani. Terima kasih sudah menjawab dan kamu sudah menceritakan bagaimana hal itu dapat terjadi dan saya dapat memahami keadaan kamu pada saat ini. Baik, maaf izinkan saya. Di sini saya bukan bermaksud untuk mengajari atau menggurui kamu di sini, tapi mari kita belajar sama-sama, terutama di dalam keluhan kamu pada saat ini. Dan sekarang kamu merasa tidak ditemani, tidak merasa punya teman, merasa dijauhi, mungkin ya. Mungkin pertama yang pasti saya lakukan itu saya akan introspeksi diri. Apakah sebelumnya saya melakukan kesalahan atau memang pure mereka tidak suka dengan saya, tidak suka dengan sifat atau kelakuan saya kepada teman-teman. Selanjutnya setelah saya melakukan introspeksi diri, tentunya saya akan berusaha memaafkan teman-teman saya yang telah apa yang mereka lakukan kepada saya, dan pastinya juga saya akan memaafkan diri saya sendiri. Begitupun kamu harus bisa memaafkan teman-teman kamu apapun yang mereka lakukan, karena dengan orang yang sabar dan kita sabar dalam menghadapi apapun, insya Allah ada hikmahnya. Berdoa kepada Allah, sesungguhnya Allah itu dekat dengan kita dan apapun yang kita inginkan Allah akan mendengar. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fayastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, bahwa sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Dan hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Itu merupakan ayat yang sangat benar-benar terjadi, bahwa siapa yang berdoa, siapa yang menginginkan sesuatu dan memohon kepada Allah disertai dengan beriman kepada Allah, bahwa sesungguhnya Allah akan mengabulkan apapun yang kamu mau. Ketika kamu memohon ingin teman-teman menjadi seperti biasa lagi, menjadi rukun kembali, maka berdoalah dan kamu jangan lupa lakukan perintah Allah yang terutama yaitu lakukan sholat 5 waktu. Sesudah kamu menjalankan perintah-perintah Allah yang tadi, buka hati kamu, ikhlaskan hati kamu telah apa yang terjadi kepada kamu. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kamu, melindungi kamu dalam situasi apapun.
Lalu bangun kembali pertemanan itu. Kamu mencoba memulainya dari awal, misalnya dengan ketika malam hari kamu sharing ilmu, mengerjakan PR bareng. Karena bagaimanapun manusia itu makhluk sosial yang pasti membutuhkan satu sama lain. Kamu akan membutuhkan teman kamu. Suatu saat juga mereka pasti bakal membutuhkan kamu. Misalnya mereka lagi kesusahan mengerjakan PR, mereka tidak bisa, kamu bisa, pasti mereka akan kembali lagi kepada kamu. Dan yakinlah kepada Allah, berdoa juga kepada Allah agar dibukakan pintu hati mereka untuk menerima kamu kembali. Yang terakhir, pesan saya, jangan lupa untuk berbakti kepada orang tua. Karena bagaimanapun, orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang merawat dan menjaga kita, membiayai kita sampai saat ini, sampai kamu bisa tidur, bisa sekolah di pondok, itu dengan jerih payah mereka. Dan berbakti terus kepada orang tua, agar orang tua kamu dipanjangkan umurnya, disehatkan, dilancarkan pekerjaannya. Dan itu merupakan salah satu berbakti kepada orang tua. Seperti bunyi di Quran surah Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa huwa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indal kibara ahaduhuma aw kilahuma aw taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu agar tidak menyembah Tuhan selainnya dan berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, dan jangan sekali-kali engkau katakan perkataan dan membentak keduanya, maka berbaktilah kepada keduanya. Dan sangat jelas dalam ayat tersebut bahwa kamu ataupun saya harus berbakti kepada kedua orang tua dan melindungi kedua orang tua. Tidak boleh dan dilarang dalam Al-Quran kamu mengatakan perkataan atau membentak keduanya. Maka Allah tidak akan ridho. Seperti dalam hadis dikatakan, ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah terdapat dalam ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah pun terdapat di dalam murkanya orang tua. Jika kamu berbakti kepada orang tua dan orang tua pun ridho atas kamu, atas apa yang segala kamu lakukan, insya Allah juga akan ridho. Allah akan mengabulkan segala permohonan kamu, permintaan kamu hambanya. Dengan syarat kamu harus berbakti kepada orang tua, menjalankan perintah Allah, dan sabar dalam menghadapi apapun. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima baik oleh kamu dan bisa berguna oleh kamu, bagi kamu maupun bagi saya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.